Perubahan pola makan pada bulan puasa membuat sistem pencernaan melakukan penyesuaian. Salah dalam mengonsumsi makanan saat sahur dan berbuka tak jarang membuat gangguan pencernaan, salah satunya adalah sulit buang air besar atau konstipasi. Di segmen kali ini, Dr. Eccles akan berbincang dengan spesialis penyakit dalam, Dr. Kaka Renaldi, yang akan memberikan tips agar terhindar dari sulit BAB saat puasa. Nah, mungkin masyarakat bertanya-tanya, apa sih yang terjadi pada tubuh saat kita berpuasa? Mungkin metabolismenya, apakah berubah dari keadaan biasa atau gimana, Dok? Ya, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh pemirsa ya. Buat pasien-pasien juga, Dok, kalau saya berpuasa nanti gimana asam lambung saya, terutama pasien yang punya asam lambung. Ya. Nah, dengan kita berniat di malam hari, otak kita sudah memprogram lambung kita untuk beristirahat. Otomatis pada waktu berpuasa, asam lambung itu akan berkurang. Jadi akan lebih enak kondisi-kondisi pasien yang punya gangguan asam lambung ketika berpuasa akan lebih sembuh biasanya. Nah, apalagi yang berikutnya terjadi, ketika kita berpuasa, kita itu mengandalkan metabolisme gluconeogenesis. Ya, setuju, Dok. Jadi ada pembakaran lemak maupun protein untuk menjadi sumber cadangan energi lain selain karbohidrat. Karena kan kita tidak ada pemasukan makanan sehari-hari. Karena banyak penelitian juga, ternyata sebelum dan sesudah berpuasa ditimbang berat badannya. Nah, kebanyakan justru berat badannya itu justru bertambah. Nah, disinyalir itu karena ketika dia sahur ataupun berbuka, itu makanan yang kandungan lemaknya tinggi yang mereka konsumsi. Iya. Akibatnya ya berat badannya Jadi bertambah. kayak balas dendam ya, Dok? Oh ya, jadi disarankan kita makan seperti biasa. Justru dengan berpuasa itu berbagai penyakit, apalagi asam lambung, itu malah bisa perbaikan. Dan daya tahan tubuh juga dikatakan dari penelitian-penelitian itu mengalami perbaikan. Oke. Nah, ini kan mungkin masyarakat bertanya-tanya berkaitan dengan pencernaan tadi, Dokter. Katanya kalau saat berpuasa susah buang air besar. Nah, apakah demikian, Dok? Ya itu tergantung dari pasien masing-masing, Dr. Eccles. Jadi ketika kita berpuasa kan kita banyak beristirahat, Ya. kurang gerak. Maka daripada itu usus juga menjadi gerakannya lambat. Benar-benar. Nah, di samping itu kalau kita ketika sahur kurang minum, akibatnya jadi susah buang air besar juga. Karena bukan hanya serat yang menentukan mudahnya buang air besar, tapi dari asupan cairan. Oleh karena itu, ketika kita sahur ataupun berbuka puasa, harus dipastikan asupan cairannya minimal 2-3 liter sehari. Dan kalau bisa, harus ada olahraganya juga, mungkin menjelang berbuka puasa, ya. Berapa sih normalnya buang air besar per hari, Dok? Ya, Mungkin masyarakat itu banyak tahu. banget pemirsa yang bertanya, buang air besar itu kalau saya 3 hari sekali masih normal nggak sih? Iya, Dok? itu. Jawabannya masih normal, Dr. Eccles. Oke. Jadi yang dianggap normal itu adalah frekuensi buang air besar 3 kali sehari, Oke. itu masih normal. Masih normal? Masih normal. Jadi 3 kali sehari atau sampai 3 hari sekali? Sekali itu masih normal. Nah, jika tidak BAB berkepanjangan, adakah masalah serius atau menyebabkan penyakit serius? Gimana, Dok? Ya, itu yang harus kita cari tahu, Dr. Eccles. Itu adalah symptoms dari suatu hal yang harus kita obatin. Penyakit-penyakit seperti radang usus, polip, bahkan kanker, Ya. gejalanya bisa menyebabkan susah buang air besar. Oke. Nanti kalau berkepanjangan, perut itu bisa Membesar. besar sekali, Ya. bahkan bisa nyeri, bahkan bisa terjadi perdarahan. Oleh karena itu, segera periksakan ke dokter kalau dia susah buang air besarnya itu berkepanjangan. Jangan dianggap sepele. Nah, ini kan pada saat bulan puasa, metabolisme berubah, sistem pencernaan berubah, mungkin ada makanan-makanan yang perlu dimakan mungkin supaya memperlancar BAB? Ya, tentunya serat ya. Serat jangan sampai kurang, buah-buahan, juga sayur-sayuran ya. Banyak fakta dan mitos beredar di luar sana mengenai susah BAB pada saat puasa, Dokter. Nah, yang pertama, apakah minum minuman bersoda bikin susah BAB pada saat berpuasa? Fakta atau mitos, Dok? Fakta. 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 Jadi Kenapa, Dok? sebenarnya hubungannya itu nggak langsung ya, Dr. Eccles. Ya. Kalau kita minum minuman bersoda, itu mengakibatkan produksi asam lambung kita berlebih. Akibat adanya produksi asam lambung yang berlebih, produksi gas juga berlebih. Nah, gas yang berlebih itu mengakibatkan motilitas daripada usus itu menjadi terganggu. Nah, tadi kan saya sampaikan akibat adanya gangguan motilitas itu menjadi susah buang air besar juga. Benar. Jadi ujung-ujungnya memang bisa menyebabkan susah buang air besar. Fakta mitos selanjutnya nih, Dok. Katanya sulit BAB disebabkan karena faktor usia. Fakta atau mitos, Dok? Fakta. Fakta. Ya. Apa, Dok? Jadi mungkin Dr. Eccles juga tahu ya, dengan kita bertambah usia, fungsi-fungsi tubuh kita juga berkurang. Benar. Termasuk juga fungsi di pencernaan. Pencernaan. Ya. Motilitas pergerakan usus juga menjadi semakin lambat. Dengan bertambahnya usia,
kita juga semakin malas bergerak, betul? Setuju. Jadi malas untuk berolahraga. Ya. Itu juga merupakan salah satu faktor yang membuat susah buang air besar. Ya. Di samping itu, konsumsi makanan juga menjadi berkurang. Malas minum karena takut sering pipis, merepotkan keluarga, misalnya kalau dia dalam ketergantungan atau dalam bantuan keluarga, misalnya pasien stroke. Ya. Nah, itu hal-hal yang menyebabkan pasien menjadi lebih susah buang air besar. Ditambah lagi, pasien usia lanjut itu seringkali bedridden atau karena kondisi penyakitnya dia berada di tempat tidur. Jadi kalau ditanyakan, apakah usia itu berpengaruh terhadap susah buang air besar? Jawabannya ya iya, fakta. Mitos selanjutnya, wah ini bagi para kopi lover nih. Banyak konsumsi kopi atau minum kopi menyembuhkan sembelit. Fakta atau mitos, Dok? Mitos. Mitos ya? Jelas sangat mitos ya. Jadi saya ini sebagai dokter gastro ini memang musuhnya para coffee lovers. Karena jelas sekali, kopi itu bisa meningkatkan asam lambung. Nah, asam lambung tadi meningkatkan gas atau pergerakan saluran cerna menjadi terganggu. Ya. Justru malah mengakibatkan susah BAB. Nah, seringkali ada efek samping diare biasanya. Diare itu juga karena asam lambung yang berlebih. Jadi seringkali pasien-pasien itu mengharapkan efek diarenya untuk memudahkan buang air besarnya. Terakhir nih, Dok, bagaimana tips supaya memperlancar BAB di saat bulan puasa, Dok? Ya, jadi ini seringkali menjadi kendala atau masalah buat pasien-pasien. Dok, kenapa sih kalau saya lagi berpuasa, buang air besar saya itu susah? Jadi ya itu, kalau asupan cairan kita cukup, kita juga harus konsumsi serat yang cukup, buah-buahan maupun sayur-sayuran, dan jangan lupa untuk berolahraga. Oke. Dan yang disarankan itu berolahraga menjelang berbuka puasa ya, sekitar jam 5 sore Ya. sampai jam setengah 6 ya. Setengah jam sehari saja cukup. Setengah jam ya? Ya. Setengah jam sehari. Kalau punya gangguan asam lambung, nah itu terkadang bisa mengganggu buang air besar juga. Karena dengan adanya penyakit asam lambung itu terkadang peristaltik usus itu tidak baik. Baik. Oleh karena itu nanti dengan kita obati asam lambungnya, otomatis buang air besarnya akan lancar kembali, Dokter Ekles. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter Kakak. Sama-sama, Dokter Ekles. Ya, tetap jaga kesehatan Iya. di saat berpuasa. Nah, pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Dokter Kakak, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga sistem pencernaan, makan teratur supaya BAB tetap lancar saat Harus. berpuasa. Ya, Dok. Oke, terima kasih. Saya Dokter Ekles untuk Hidup Sehat Plus. Bagi para penyuka mie instan, tips sehat mengolah mie instan ini bisa menjadi inspirasi Anda untuk hidup sehat. Dr. Diana Suganda, spesialis gizi klinik, akan membuat semangkuk mie instan sehat untuk Anda di segmen ketiga.